A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngarasanipun Bapak Ketua Dalasan Bapak Waka Perhatara Kabupaten Wonosobo, langkung-langkung Bapak saha Ibu anggota Perhatara Kabupaten Wonosobo ingkang dat kehormatan. Saderengipun kawula makili sesulih saking anak kula Eli Supriyati. Monggo sesarengan mujudaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene ing dinten Jumat menika tanggal selangkung Agustus kita saged pepanggihan kanthi wilujeng boten mangke setunggal alangan menapa Allahumma amin. Salajengipun shalawat salam kita kunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten dalu tansah dipun ajeng-ajeng safangatipun wiwit saking donya ngantos pinjang wonten ing ila yaumil kiamah. Amin. Bapak Ketua, Bapak Waka, saha Bapak Ibu sedaya anggota Perhatara Kabupaten Wonosobo, langkung rumiyin kawula minangka sesulih saking anak kula Eli Supriyati ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya. Kaping kalihipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun awit gobok kula kirang nyekapi kagem kempalan pramila nyuwun pangapunten kawontenanipun ingkang boten pas kaliyan kawontenanipun kempalan. Langkung-langkung anggenipun atur pasugatan anak kula namung wontenipun cara dusun. Awit Bapak Ketua, Bapak Waka saha Bapak Ibu sampun ngendikaaken ora usah nganak-anakno sing penting wonten. Pramila nyuwun pangapunten sedaya kekiranganipun awit anggenipun ngaturi pasugatan cetha namung salah wonten ing dusun kemawon. Salajengipun Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan boten sanes kawula nderek bingah. Awit panjenengan sedaya linambaran ibadah dumateng sedaya warga khususipun wonten ing Wonosobo mriki panjenengan dipun suwuni tulung kalian masyarakat Duka Kakung Putri Sepah Anem sedaya panjenengan ingkang minangka anggota Perhatara. Mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saengga panjenengan anggenipun paring tetulung utawi paring jampi dumateng masyarakat ingkang betahaken kaparingan ridho saking ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala saged marmaken dumateng para pasien ingkang pados Bapak Ibu sedaya. Kula kinten namung makaten atur kawula lan kawula estu titip dumateng Bapak saha Ibu anak kula Eli Supriyati. Mbok bilih wonten panggenan pundi kemawon anggenipun matur kirang sopan utawi kirang trapsila amargi panji Eli menika wontenipun ngaten. Mbok bilih salah kula utawi salah ibunipun rumiyin anggenipun nyidam duka nyidam prenjak duka nyidam napa. Kados pematur kula cekap semanten kawula akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari tuan rumah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan diisi dengan pelatihan dengan pemateri Bapak Gunawan dan Bapak Indro. Untuk Bapak Gunawan dan Pak Indro, waktu kami persilahkan. Saya kembali laptop.
Ini kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu nih suaranya agak sedikit merdu ya. Kemarin 3 hari sempat ter-KO dengan sukses. Terapis juga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Waka Berhadra, dan teman-teman berhadra sekalian. Tidak lupa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat di antara nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat sehat. Apalagi posisi kita sebagai seorang terapis, kalau imun lagi turun, jangan sekali-kali menerapi dan jangan dipaksakan. Contohnya seperti ini. Ya, kadang kita itu mau gimana lagi? Sudah terlanjur datang, kondisi kita juga lagi ngedrop. Kalau nggak dibekal juga kasihan. Ya, terakhir ya seperti itulah sejadinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang yang kemarin ditanyakan oleh Ibu. Siapa itu yang kemarin? Dari Sepuran Ibu ya? Kemarin yang kasus betres itu ya. Oh, Mbak Tipuk. Oh, Mbak Tipuk nih. Mbak Ya. Tipuk. Kita akan melangkah dari itu, diawali dengan tahapan penanganan kasus dulu. Jadi ketika kita berhadapan seorang klien yang betres, jangan terfokus untuk menangani dulu, tapi adalah tahapannya yang penting. Kenapa? Tahapan di sini ada diagnosa. Penegakan diagnosa itu paling penting sekali. Jangan sampai kita belum diagnosa, kita pegang, tahunnya udah keluar. Apalagi ketika orang yang betres adalah umur antara 60 sampai 70 tahun. Itu rawan sekali. Dan yang penting bagi kita adalah satu, punya data klien. Wajib ini. Nama, umur, jenis kelamin, lama keluhan, sudah dirawat di mana saja, usia berapa, itu wajib. Kenapa ada jenis kelamin? Karena ini ada hubungannya dengan secara emosional. Kalau laki-laki yang betres biasanya gampang baper, gampang nangisan, ciwek, kayak namanya. Berbeda dengan wanita, wanita itu lebih tangguh. Ketika dia betres, dia banyak diamnya, banyak menahan rasa. Orang ketang jani, kecet-kecet juga gitu loh. Tapi lebih secara emosional lebih kuat daripada laki-laki. Meskipun pada sehatnya laki-laki seorang-seorang itu gagah sekali. Tapi ketika sakit, yalah, ya mak. Kalau wanita enggak kuat. Kemudian umur, ini perhatikan umurnya. Penanganan terhadap umur yang 60 sampai 70 tahun, hati-hati. Setiap yang hidup pasti mati. Untuk bisa mati, tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu. Tapi umur-umur seperti itu kan umur yang sudah sensitif. Ya, maka nyun sewu. Jangan sampai ketika kita yang pegang, kita yang kena. Karena keluarga biar nggak mau tahu. Udah sakit sudah berapa lama? Ini harus jelas. Sebab yang datang kepada kita rata-rata klien tidak jujur. 75% mereka nggak akan mengatakan permasalahan yang sebenarnya. Yang dijelaskan cuma 25% dok. Kenapa nek jelasin kabeh takut bayar larang? Loh jujur loh, itu loh ke tempat kita. Tapi kalau ke dokter berapapun bayar, mereka berani bayar berapapun dan tidak pernah nanya kapan sembuh. Datang ke kita sekali dua kali, kok belum ada perubahan ya? Padahal amplop loh, 25.000 ya Pak ya. Setelah kita tanya keluarnya apa semuanya sudah keluar, kita data semuanya.
setelah data ini kita sinkronkan dengan hasil diagnosa kita, ya. Karena diagnosa kita dengan hasil keluhan kadang berbeda. Oke sih diumpetke. Nah, pentingnya diagnosa di sini nanti. Ketika ada pasien bed rest, ingat, coba cium aromanya dulu. Baunya segar, harum, apok, pesing, atau bau nano-nano, ya. Kalau aroma bau badannya bersih, orangnya bersih, dijamin insya Allah rumah, kamar, tempat tidurnya pasti bersih. Pasti syarat itu. Tapi kalau datang kepada Anda, jauh, tahu sendiri aromanya seperti apa kan ya? Kita yang mau terapi aja sudah stres. Bagaimana orang yang akan kita terapi? Kalau kondisi klien yang bau kotor, saya sarankan jangan ditangani. Langsung bilang kepada yang keluarga untuk membersihkan semuanya, terutama area lipatan, karena area lipatan biasa pusat proses pembusukan yang paling cepat. Jadi kalau datang kondisi bed rest nanti ada dua ya, ada bed rest lemes sama bed rest kayak kedobok pisang tuh kaku, badan sudah nggak bisa ditekuk, bahkan sampai ada yang nyun sewu, badan itu udah ngerungkel keriting, ngeringkuk. Kadang datang saya bingung mau diapain, karena kondisi orang bed rest pasti tidak akan di rumah sakit, larinya pasti akan ke kita. Rumah sakit rata udah nolak, hampir rata-rata udah nolak. Tinggal gimana sikap kita terhadap klien kita dan keluarga yang mendampingi setiap hari. Kita harus tegas, terutama untuk keluarga yang punya permasalahan keluarga bed rest. Yaitu satu, masalah perawatan, masalah kebersihan itu yang harus ditegakkan. Kalau tidak mau menangani masalah kebersihannya, jangan dipegang. Tapi kalau orang sudah mau ingin sembuh, nanti insya Allah akan nurut kok. Terutama lipatan, terutama insya Allah bagian belakang sini kasus. Saya sering dapat yang sampai berlubang, ya masih mending ada ulatnya lagi. Kalau gitu kan saya nggak mau pegang, otomatis saya kembalikan keluarganya, beresin semuanya. Setelah beres semua, baru bawa ke sini. Selanjutnya, ketika aromanya udah nggak enak, itu berarti kondisi kan lagi stres. Kalau stres, maka fungsi organ 25%, ya, 75%. Tapi kalau udah tingkat panik nanti, ya, fungsi organ tinggal 25%, berarti apa? Gagal organ, tinggal tunggu waktu. Lanjutan adalah diagnosa selanjutnya adalah pegang bagian kaki. Nah, pegang bagian kaki ini nanti dinginnya itu sampai mana? Dinginnya cuma di ujung-ujung jari, atau sampai lutut, atau sampai paha, atau sampai selangkangan, atau udah di atas selangkangan. Karena ini hubungannya dengan masa umurnya nanti ini. Kita meninggalnya nggak tahu kapan, tapi itu udah nanti semakin dinginnya semakin ke atas, umurnya semakin dekat. Kalau dingin sudah sampai selangkangan, ya, itu hitungannya nanti sudah berapa minggu. Tapi lu udah di atas selangkangan per jambu. Di paha lutut biasanya ada 1 bulan lebih. Loh, kok bisa dipastikan? Kita berdasarkan diagnosa secara umum dan praktek di lapangan yang sering saya dapat seperti itu. Terus kalau diajak komunikasi, klien yang kita ajak komunikasi yang batas itu masih nyantol atau tidak? Kalau masih ada komunikasi, masih nyantol, masih lumayan.
Jadi progresnya untuk dia insya Allah masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah nggak connect, ya sudah. Tak saranke jangan dipegang. Kemudian dia makan gimana? Bisa makan atau tidak? Berbicaranya jelas atau tidak? Nelen susah atau tidak? Kalau nelen susah biasanya itu lidahnya sudah mulai masuk. Di model terapi ditarik ewer-ewer terus napa tidak akan pernah bisa. Itu termasuk bagian dari bagian dari kematian itu sendiri. Nah, yang paling pokok penting nih, cek mata. Nah, di mata ini paling penting. Mata kita itu kan ada putih sama hitam. Ya. Di dalamnya hitam ini ada titik warna. Ada yang hitam, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang putih. Anda pilih yang mana? Kalau masih hitam, aman. Saya tak pilih yang putih. Biru, aman. Mati ya. Mboten lo tenan. Enggak ada yang bayar mati. Biru aman. Coklat aman. Putih ya mati. Tapi kalau warnanya sudah Salah milih putih benar. ya, Meja titik-titik. Ya, ya. Mati lah. lampunya hidup. Ini masih hidup apa? Lampunya mati. Itu hidup. Sebut. Kalau di warna hitam ini ada titik putih. Kalau putihnya masih tajam, itu hitungannya masih bulan. Tapi kalau sudah agak memecah, kemudian ada lingkaran berikutnya, di putih terus ada lingkaran putih lagi, ya bayangannya, itu hitungannya sudah nanti per minggu. 5 sampai 7. Tapi kalau udah putihnya agak izin sewu nggih, agak Iya. Pak Niko nggih. Udah. Perbanyak Yasin. tahlil aja. Kalimat la ilaha ditonton aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa di sini saya tekankan diagnosa. Jangan fokus pada tahap nerapinya. Karena kasus bed rest diterapi nggak terapi, biasanya kasus seperti ini ujung-ujungnya pasti ya. Kemudian yang saya ini yang ada yang ketinggalan, fesesnya, warna feses. Feses itu kotoran. Feses itu kalau warnanya sudah hitam, ini jauh, itu sudah kerusakan organ. Tadi beberapa ya teknik diagnosa. Oh teknik lain lagi itu nanti ya sebelah. Ini ada garis kesimpulan, tanda-tanda kematian ya. Ciri-ciri kematian pertama tadi adalah lidah mulai memendek. Yang kedua mengingau. Mengingau ini atau mengigau ini bisa rungun-rungunan, bisa wuru-wurun, ya. Sering mendengarkan sesuatu yang orang lain nggak dengar, atau bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Nah, yang ketiga pandangan mulai kosong hubungannya dengan sen tadi ya. Makanya perlu ya. Nih, terapis harus mempunyai ini, ya, buat mata, cek, sehingga kita tahu sennya itu bagus atau belum, dia fokus atau tidak. Sepele, tapi itu penting. Dan menentukan. Yang adalah tadi ya dingin kaki ya, yang ke atas ya, dingin kaki yang ke atas. Kalau masih data lutut, berarti masih umurnya berapa?
sampai paha umurnya berapa, terutama pegang kalau sudah sampai selangkangan ke atas jangan sekali-kali dipegang. Yang kelima adalah masa seperti inilah masa goncangan jiwa. Setan bisa masuk. Di mana di sini ada perang antara malaikat dan hubungannya dan keimanan dan itu kemaksiatan yang biasa dilakukan. Nah, disitulah keluarga yang mendampingi bertugas untuk terutama adalah meruqyah. Kenapa? Saya punya pengalaman benar-benar perumahan sendiri. Ini masih keluarga dari istri sendiri. Kondisi tidak bisa diinfus, sudah nggak bisa, makan sudah nggak bisa, matanya sudah nyun sewu, sudah putih semuanya. Saya bilang pada keluarganya, ini kondisinya udah pasrah total. Cuma Bismillah, saya pegang kepalanya sama dadanya. Kemudian saya ruqyah. Karena masa itu adalah masa goncangan jiwa. Perperangan antar kebiasaan yang baik dan setannya muncul. Kita ruqyah sekitar ada 1 jam. Kemudian bisa tidur tenang. Saya kaget besok paginya itu sudah jalan-jalan mampir ngombe medangan tempat anaknya yang sebelah. Dan sampai sekarang itu sudah ada 3 bulan lebih. Padahal nek teori yang tadi dia udah masuk ya. Tapi alhamdulillah ini jadi sehat luar biasa. Malah sekarang itu nyabutin rumput sebelakang rumah kadang. Masya Allah. Kembali ketika Allah yang menghendaki sesuatu ya. Punya cuma berserah diri aja. Bagaimana kita menghindari ketika pada masa krisis tugas kita adalah mendampingi, terutama adalah meruqyah ya. Yang standarnya Al-Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falak, Anas. Itu penting sekali. Dan penanganan bed rest nih, mulai ya, penanganan bed rest. Awal, jangan langsung tangani fisik, tapi rohaninya dulu yang kita tangani. Ruqyah dulu. Ketika pasien bed rest, ketika udah diruqyah, dia akan tenang. Dia akan rileks. Setelah dia rileks, dia tenang. Kalau kondisinya lemes sekali, jangan ditangani fisik lagi. Tunggu besoknya lagi. Jangan buru-buru. Besok kalau sudah mulai ada sedikit rasa, ada konek sedikit, baru kita tangani. Pertama yang kita tangani untuk kasus orang bed rest adalah mengaktifkan fungsi organ. Yaitu apa? Organ limpa, liver, pencernaan, dan ginjal. Harus segera diaktifkan itu. Kenapa organ itu? Organ itu adalah organ